Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, terima kasih kepada Ibu Koordinator Kombel Spring Inspirasi yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4. Ini sebetulnya salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, harus melaksanakan diseminasi. Nah, diseminasi ini teh merupakan penyebar luasan atau pemaparan berbagi pemahaman dan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan teman-teman sejawat di SMP Inspirasi. Karena kan yang berkesempatan ikut CGP baru saya sendiri. Nah, jadi ketika teman-teman yang lain belum bisa mengikuti, dengan diseminasi ini diharapkan sama-sama memiliki pemahaman yang sama gitu terkait dengan pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita ini aja ya, buat kesepakatan dulu 1 jam. Apakah ada yang keberatan? 60 menit dari sekarang. Ya, cukup ya. Nanti kita coba efektifkan di 60 menit ini, mudah-mudahan cukup. Dan Bapak Ibu tidak perlu terlalu serius, kita santai tapi serius gitu ya. Nah, di tengah-tengah apa yang saya paparkan, kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung acungkan tangan saja. Kak Noel. Nah, Kak Noel boleh. Nah, baik Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendengar budaya positif? Ada. Pernah. Pak atlet CGT-nya ada sama. Nah, budaya positif ini kalau dilihat dari definisi adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kalau kita simpulkan dengan bahasa sendiri mah, budaya positif itu adalah perilaku siswa yang itu mencerminkan nilai, keyakinan, dan kebiasaan murid itu sendiri. Ya, jadi ketika di sekolah kita bisa dilihat budayanya seperti apa, apakah sudah masuk ke budaya positif atau belum. Terlihat dari perilaku sehari-hari, dari bicaranya, dari perilakunya, dari kata-katanya, itu mencerminkan sejauh mana budaya positif itu sudah diterapkan atau belum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini perlu diketahui oleh bersama bahwa setiap individu, baik murid maupun kita sendiri, itu punya 5 dasar kebutuhan yang itu harus dipenuhi. Kalau tidak, itu akan memiliki dampak atau efek kepada diri kita. Apalagi kepada murid yang notabene mereka belum dewasa. Itu ya, masih butuh bimbingan. Nah, yang pertama, ya, di bagian tengah ini ada yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini salah satu kebutuhan dasar yang berkaitan dengan fisiologis. Nah, kalau fisiologis berarti dengan makan, minum, istirahat, dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Bisa jadi cara berpikirnya juga tidak akan bisa optimal. Kita ambil contoh gitu ya. Pernah Bapak Ibu mengalami di kelas ada anak yang tidur ketika jam pelajaran? Ada ya. Kemudian pernah nggak menemukan siswa ketika kita lagi ngajar tiba-tiba, Bu, Iraha istirahat. Bu, Iraha uih. Pernah? Pernah, sering. Bisa jadi itu adalah salah satu indikator bahwa kebutuhan dia untuk bertahan hidup dalam hal ini makan itu kurang, tidurnya juga kurang. Jadi ketika anak makannya pagi-pagi tidak sarapan, itu konsentrasinya juga berbeda. Makanya di kelas itu pasti cenderungnya, Bu kapan istirahat, Bu kapan pulang gitu. Nah, kita juga sama guru. Coba lamun ke kelas dalam keadaan belum makan, kecuali lamun biasa juga abi tara makan heula. Yang sudah terbiasa dengan sarapan pagi gitu, ketika masuk pasti akan merasakan efek yang berbeda, jadi rada lemas gitu, tidak bersemangat. Apalagi kalau kurang tidur. Ya, itu berdampak jadi lesu gitu ya. Nah, anak juga sama. Nah, terus pernah ada juga kalau misalkan ada anak yang misalkan suka merebut
makanan temennya. Itu menandakan bahwa kebutuhan dia di bertahan hidup di makanan itu kurang. Misal ada anak yang uang jajannya kurang, atau di rumah makanan dari keluarganya kurang. Itu biasanya ada efek negatif, lamun yang timbul yang negatifnya itu biasanya ngarebut makanan temennya, atau minta tapi mintanya teh kira-kira Maksa gitu ya. maksa. Si temennya punya cilok 5, ku dia dimakan 4, kan itu tidak beretika gitunya. Nah tapi kadang di lapangan kadang ada yang seperti itu menandakan bahwa kebutuhan dia di bertahan hidup masih kurang terpenuhi. Nah yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga bagian dari kebutuhan dasar yang pasti ingin dipenuhi oleh setiap individu, termasuk murid-murid kita. Nah kasih sayang dan rasa diterima ini kalau kita lihat contohnya, misalkan anak yang dari rumahnya sudah full kasih sayang, orang tuanya lengkap, perhatiannya ada, ke sekolah juga biasanya bisa terkondisikan. Kemudian kita juga pernah mungkin melihat kalau di siswa itu ada circle-circlean. Nah ya, ada geng-gengan. Itu dalam rangka dia teh mencari kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sok kadang aya budak yang nangis, anak yang nangis gara-gara teu dibaturan ku rerencanganana. Ayanya. Nah, itu menandakan bahwa secara naluriah dia teh pingin diakui bahwa kamu itu teman aku gitu. Nah, makanya kita sebagai guru ke anak-anak kadang ada bagian-bagian yang kita teh perlu diberikan perhatian khusus ke anak itu teh. Tergantung situasinya. Kalau misalkan katinggalina si budak teh jiga anu lamun ku urang disapa atau sekedar disentuh ininya, kalau perempuan misalkan teh meni sok katingali jiga anu bahagia berbunga-bunga gitu, bisa jadi itu baterai kasih sayangnya masih lobet, jadi butuh dicat. Nah imbasnya apa? Biasanya kalau misalkan si baterai kasih sayang ini masih kurang, biasanya negatifnya itu suka caper. Caper reaksi nanti. Caper itu cari perhatian ke gurunya. Misalkan guru lagi nerangin, dia cotok we, ngobrol naon. Guru lagi nerangin, ngalungkeun kertas. Itu menandakan bahwa dia sedang mencari perhatian. Ya, aya pastilah kelas 7, 8, 8 pasti aya tipe-tipe anak yang begitu gitu. Itu menandakan bahwa rasa diterimanya itu perlu diperhatikan. Nah, yang ketiganya ada penguasaan. Ya, kita sebagai orang dewasa juga sama. Kalau kita ini punya handphone, masing-masing punya satu. Kalau handphone kita tiba-tiba dibuka, HP Abi misalkan ngagoler, terus tiba-tiba ku Sonia dicanak dibuka, apa yang akan terjadi? Bad mood. Abi teh tidak akan suka gitu. Terus tiba-tiba misalkan barang-barang pribadi kita, apalagi kita punya tas, di tas itu aya segala rupa anu ku kita teh tidak mengizinkan orang lain untuk membuka, tiba-tiba dibuka ku batur tanpa izin, pasti kita akan marah gitu. Nah intilah penguasaan. Kalau di anak-anak terkadang misal ada barang-barang pribadi, tiba-tiba si budak parasnya gara-gara parebut pulpen karena dia merasa bahwa pulpen itu wabi gitu. Nah kamu makainya nak. Nah itu bentuk penguasaan, seperti itu bentuk hal yang wajar karena itu bagian dari kebutuhan. Cuman yang harus diarahkan itu penguasaan ke arah yang positif. Sok aya misalkan anak yang ngebos atau misalkan ngajeger lah gitu. Ngajeger dalam artian batur teh kudu nurut ka abi gitu, cek si budak teh. Itu dalam rangka menguasai orang lain. Karena memang fitrahnya kita pasti ingin menguasai sesuatu yang itu menjadi daerah teritorial kita gitu. Kamer we nya. Pasti itu menjadi batas daerah teritorial anu batur teh teu meunang seenaknya masuk gitu. Ya. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini semua orang pasti dalam hidupnya ingin mencari kesenangan atau kenyamanan. Bentuknya seperti apapun pasti endingnya menuju ke sana. Misal, boleh saya tanya Bu Nurul, misalkan ketika sedang capek, sedang lelah bekerja, pulang ke rumah hal yang paling diinginkan itu apa? Tidur kan? Tidur itu kan dalam rangka membuat diri kita senang. Pulang sekolah, yang terbayang itu apa? Oh rebahan, nggak tidur cuma rebahan aja, itu bagian dari kesenangan. Di kelas 7 anak-anak sedang ada guru tiba-tiba mulai ngalungkeun kertas hiji, celang hiji, geuning resep batur terjadi bereaksi, gegarerewekan istri.
timbullah keinginan teman-temannya ngagulung-gulung kertas, alung. Itu mereka merasa senang karena itu dilakukan. Nah, tapi yang perlu diarahkan itu jangan sampai kesenangan itu melanggar aturan. Nah, jadi kudu diarahkan tidinya teh. Nah, yang terakhir ada kebebasan. Rasanya tidak ada orang yang mau dikekang gitu ya. Tidak mau dibatasi, tidak mau saklek gitu. Pasti orang akan senang ketika diberi pilihan. Karena hidup kita teh kayaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu isinya pilihan semua. Bangun tidur ngoprek HP heula ka cai heula. Oh, HP heula. Nya, HP heula. Setelah sholat subuh ngagoler heula apa sasapu gitu. Pasti ngagoler atau sasapu heula. Ketika mau sekolah, ini pakai baju yang mana? Itu kan pilihan semua dan kita senang dengan hal itu. Life is choice itunya. Nah, ke anak-anak juga ternyata kalau diterapkan kita tidak bisa menjadi guru yang full otoriter. Full otoriter. Jadi misalkan nanti dalam memberikan pekerjaan, Bu abi mah hoyong nyeratna ku patlot yos tuh menang. Pulpen SMP mah wajib pulpen. Maka anak yang tidak terbiasa pakai pulpen dia akan merasa terkekang. Nah, maka kudu ku pulpen puguan abis itu bisa gitu. Nah, maka berikan kebebasan. Yang penting dalam proses tujuan pembelajaran itu tercapai ya, ku pulpen, ku patlot. Yang penting mah berenang ulah beureum gitulah nya biar indah itu dina segi kelihatannya, estetikanya. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, tadi setelah 5 kebutuhan dasar ini, dari 5 kebutuhan dasar itu kalau tidak terpenuhi akan ada efek yang terjadi. Nah, maka ketika anak berlaku negatif, berlaku kurang baik di kelas, jadi kita harus runut dulu. Ini kebutuhan apa ya yang dia butuhkan? Abi pernah ya Didan itu nu katingali ku abi mah dia teh salah satu yang dibutuhkan itu butuh pengakuan. Butuh diapresiasi, diterima gitu. Karena apa? Karena lingkungannya menjudge bahwa dia teh nakal. Ya, bukan gondrong, acuk bebas. Lingkungan itu menjudge bahwa dia itu nakal. Sewaktu-waktu ketika mengerjakan tugas, diapresiasi tulisannya digaya, coba penting nanti gede pangbadagna di kelas teh. Maka yang terjadi dia tersipu malu gitu, tersipu teh, ini orang teh bisa gitu. Nah, ketika itu terpenuhi, minimal itu bisa terkontrol perilaku yang tadinya negatif teh jadi terarah menjadi lebih positif. Oh, ternyata abi teh geuningan bisa. Abi teh ternyata geuningan punya kemampuan gitu. Dan itu teh perlu diakui. Matakan so kadang ada siswa yang merasa mungkin iri ketika temennya, wah misalkan Reni, Masya Allah hebat sekali. Pasti teman-teman yang lain, nah kayak eta wae gitu. Karena setelah naluriah pasti semua anak pengen dipuji, diapresiasi. Nah, selanjutnya nyambung ke posisi kontrol sebagai guru, ini ada 5 posisi. Kalau menurut Abi mah 5 posisi ini akan bisa dilakukan tergantung situasinya seperti apa. Nah, tipe yang pertama dia adalah guru yang tipe penghukum. Tipe penghukum ini tidak ada komunikasi dengan siswa. Ketika terjadi pelanggaran langsung hukum. Misal, anak telat 5 menit masuk ke kelas. Kemana telat? Oh, ibu terus dianu tuh. Nangtung diharap. Jengke. Cepeng cepilna gitu. Atau misalkan anak lupa tidak bawa buku atau pulpen. Keluar tong miluan pelajaran ibu gitu ya. Itu bagian dari penghukum. Karena si penghukum ini biasanya tidak ada interaksi dengan siswa, langsung menentukan satu keputusan berdasarkan dari sisi gurunya saja. Nah, yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Jika lamun direfleksi, ini salah satu yang sering kita pakai. Soalnya kadang kita ieu nya ka budak sing emut ka orang tua anu tos nyakolakeun. Orang tua teh mencari uang, capek dan lain-lain. Kadang kita suka pakai ini untuk membuat pembuat rasa bersalah itu minimal mengingatkan anak bahwa dia teh berada di posisi yang salah. Meskipun bahasanya lembut, tapi ini memberikan efek kepada anak. Nah, yang ketiga ini posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman kumaha? Jadi artinya kita memberikan tempat yang luas kepada anak untuk bisa berinteraksi dengan kita. Ada anak yang bisa misalkan berani misalkan gelendotan ke urang teh nya.
ngagandeng tangan, atau curhat, datang ke kantor curhat, itu berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini mah lebih ke ketika ada pelanggaran kita menggunakan data. Jadi misalkan, Bu, nah abi nilainya ngan 75, tapi si itu mah nilainya 80. Kita lihat lah ini data kita. Kamu itu di tanggal 12 tidak hadir. Di pelajaran ibu tidak masuk. Ini datanya, absennya. Terus di UTS kemarin kamu teh remit, nilainya ini gitu ya. Jadi ada data yang kita pakai sebagai bukti untuk penguat. Nah, kalau di posisi yang ketiga, ini posisi manajer. Kalau manajer ini lebih ke ketika ada persoalan yang terjadi, ada solusi yang diambil itu mengambil jalan tengah. Jadi kita membantu siswa untuk bisa mencari solusi sendiri. Gitu. Jadi henteu urang teh henteu bersihan WC, da kamu kamar itu asup sekolah alpa gitu. Tapi ketika posisi manajer itu siswanya dipanggil menggunakan satu teknik, kemudian kita memposisikan diri, kemarin kamu kemana misalkan, oh ya, ada proses klarifikasi, kemudian ada proses penuntunan kepada anak, dan sampai akhirnya berhasil menemukan sebuah solusi, dan solusi itu datangnya dari murid, bukan dari guru gitu. Nah, ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang paling ideal yang dapat diterapkan oleh seorang guru? Manajer. Why? Manajer. Tidak langsung menjudge. Bu Ane gimana? Jadi dengan posisi manajer, guru itu bisa menempatkan siswa, jadi tidak langsung menjudge gitu ya. Bisa jadi telat masuk kelas, misal kesalahannya itu telat, misal karena ada sesuatu yang terjadi, dan bahkan misal kita itu harus empati misal terhadap alasan dia tidak masuk kelas, telatnya itu. Jadi anak itu diberi kesempatan dulu untuk menjelaskan kenapa bisa sampai telat. Kemudian dengan posisi sebagai seorang manajer, tadi kan dibicarakan ya alasannya. Kemudian ya mungkin nanti dari pembicaraan dengan siswa itu, siswa akan mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan sendirinya gitu ya. Dan pada akhirnya setelah disadari, siswa akan menemukan solusi dari kesalahan yang sudah dia perbuat agar tidak diulangi lagi gitu. Sip. Boleh satu lagi? Bu Tika, boleh? Posisinya? Kenapa sebagai manajer gitu, karena bisa jadi gitu ya, sudut pandang kita menilai anak itu berbeda gitu ya. Kadang mungkin kita melihat anak itu di kelas tidur atau anak nakal dan lain sebagainya, tapi di balik itu ketika ditanya, anak pasti ada alasan di baliknya, seperti kenapa dia tidur malamnya bergadang atau malamnya mengerjakan tugas atau mengaji dan lain sebagainya. Jadi ketika guru sebagai manajer itu nanti membimbing anak bisa mencari solusi sendiri, bagaimana caranya ketika di kelas itu tidak tidur ataupun ketika di kelas itu tidak main atau lain sebagainya. Jadi guru adalah sebagai pemimpin dalam pembelajaran, sehingga guru bisa memanage gitu di kelas itu mau seperti apa. Siap. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan pendapat. Betul ya, jadi salah satu posisi ideal mungkin sebagai manajer. Tapi kalau menurut saya ada beberapa situasi yang mengharuskan kita untuk memposisikan diri sebagai teman, bahkan pemberi rasa bersalah, bahkan sebagai pemantau. Bayangkan kalau misalkan kita melihat anak didik kita sedang menampar temannya, misalkan heug di payunan kita, apa yang kita lakukan? Tanya dulu kenapa ditampar, bisa jadi yang ditampar itu misal melakukan duluan, menghina bullying lah, atau mungkin itu puncaknya dari bullying yang dia lakukan jadi yang tadinya bisa jadi dalam pikiran kita itu adalah pelaku, justru korban. Betul. Tetap meskipun dalam prosesnya kita melihat situasi yang ieu mah jigana kudu langsung dicarekan ya, atau kudu langsung kamu tadi itu salah gitu ya. Tetap harus ada proses klarifikasi. Tapi dalam prosesnya terkadang mungkin posisi manajer itu bisa diakhirkan. Misalkan ketika kita melihat temennya dipukul tanpa ada salah apa-apa misalkan, itu bisa kita minimal sebagai pemberi rasa
bersalah. Jadi minimal mengingatkan bahwa kenapa kamu berbuat seperti itu. Kalau kamu ditampar pun kamu tidak akan enak gitu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada konsep reward and punishment. Pasti pernah mendengar dan ini sudah familiar sekali gitu ya. Nah, di dalam konsep ini Alfie Cohen mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi justru menurut beliau ini reward punishment ini kurang efektif dalam membuat karakter siswa. Nah, nanti kita bahas ya. Selanjutnya Cohen selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Justru memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman. Nah, nanti di slide berikutnya kita bahas. Sebelum itu, boleh sharing lagi. Pernahkah Bapak Ibu memberikan reward atau punishment kepada murid? Kalau pernah, reward dan punishment seperti apa yang pernah dilakukan? Boleh. Pernah ya? Pernah? Nah, Bu Sonia dulu, boleh. Bu Sonia. kalau reward kan untuk kelas 7 sekarang kan memang anak-anak tuh sukanya diberi pujian, terus diberi nilai. Misalnya si anak tersebut mengerjakan tugasnya dengan baik, diberi bintang. Jadi si anak itu kan semangat untuk mengerjakan tugasnya kembali. Terus kalau misalnya punishment, mungkin kalau untuk kesalahan sekali ya masih dimaafkan, kecuali kalau misalnya kesalahannya udah berulang kali baru ada teguran berupa punishment. Tapi punishmentnya juga bukan bukan yang berat gitu, apalagi kekerasan gitu, tapi lebih ke ya kayak tadi gitu. Jadi membuat anak itu merasa dirinya bersalah gitu. Jadi kumaha carana gitu si anak teh jadi ngaku gitu bahwa dia teh salah gitu ta. Jadi jerak gitu, nggak melakukannya. Tidak memulai kesalahan yang sama. Baik, satu lagi mungkin mau Bu Puji, boleh? Reward, pernahkah melakukan reward atau punishment? Kalau pernah, seperti apa? Pernah, contohnya tadi seperti yang dikatakan Sonia, salah satunya saya pernah memberikan reward kepada siswa yang memang itu untuk menjadi semangat dalam belajar. Ketika siswa ketika siswa mulai malas atau mulai tidak semangat, nah dibangkitkan lagi dengan rewardnya. Kemudian punishment ketika ada seorang atau siswa yang melanggar, diberikan teguran terlebih dahulu, tidak langsung memberikan hukuman secara berat, tapi ditanya kenapa, kemudian ditanya alasannya. Ketika anak menjawab ini itunya, diberikan hukuman sesuai kesepakatan di awal. Siap, terima kasih Bu Sonia dan Bu Puji. Betul sekali ya, kadang di dalam proses pembelajaran kita perlu memberikan reward and punishment, tapi mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah rewardnya yang seperti apa dan punishmentnya yang seperti apa gitu. Kalau dulu kan sudah tidak asing ketika zaman Abi gitunya sekolah SD gitu, kadang telat, cepret gitunya, ketahuan merokok, ditampar gitu. Tapi itu tidak apa-apa zaman dulu mah gitu. Tapi mungkin sekarang berbeda generasi dan berbeda situasi dan kondisinya. Ketika melakukan hal yang sama itu pasti juga berbahaya untuk saat ini, tidak baik ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini dilanjutkan terkait pemberian reward ya, reward maupun punishment. Ini terkait reward dulu. Ada tadi kalau menurut Alfie Cohen itu menyatakan bahwa terkadang memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman. Tapi perlu kita lihat seperti apa konsepnya gitu ya. Nah, yang pertama ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan itu pernah saya alami. Pertama dulu itu, ketika kita ketika sedang ada kegiatan, kita kan suka minta tolong ke anak-anak ya, tolong dibantu ini pangenyanakeun kursi atau pangenyanakeun meja. Nah, di awal itu mereka
motivasinya intrinsik gitu. Karena apa? Karena menjadi kebanggaan ya bisa ngebantu guru, kemudian bisa membantu kegiatan. Kemudian kan hari kita mah kita juga niatnya nih ngasih ya, maksudnya bukan apa-apa gitu, kasihan capek. Terus kita belikanlah makanan misalkan. Makanan atau bakso misalkan atau jus dan lain-lain. Nah, tiba-tiba itu kegiatan berikutnya begitu lagi. Kita kasih lagi nih sebagai bukan pengganti itu buat makan lah gitu, dikasih uang atau apa. Lama-lama motivasinya jadi bergeser. Ketika disuruh, "Bu, bakso atuh," gitu ya. "Bu, jus atuh," gitu. Jadi lama-lama motivasinya tergeser. Yang tadinya motivasinya karena pingin bantu, lama-lama karena Ingin materi, reward gitu. pingin reward gitu. Jadi motivasi intrinsiknya kadang menjadi berkurang gitu. Maaf ada gitu Casan. Nah, selanjutnya ada penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha lebih keras dengan usaha sebelumnya. Jadi lamun dimisalkan memberikan kieu kalau misalkan konteksnya ke kita, mungkin ya ke guru. Bapak Ibu, tolong hari ini misalkan kita kumpul, insya Allah nanti mau ada konsumsi misalkan. Kemudian ketika itu dilaksanakan, konsumsinya tidak ada. Maka kita akan motivasinya akan down. Akan sih bohong gitu ya. Kenapa? Karena motivasi di awalnya karena alasannya karena ada konsumsinya gitu. Kalau tidak ada konsumsi mau datang gitu. Anak-anak juga sama. Misalkan ketika melaksanakan tugas, pokoknya mah nu penten 5 orang yang dapat penten 100 pasti akan dikasih uang 20.000 saurang misalkan nanti. Kemudian uangnya tidak ada. 20.000-nya nggak jadi hari ini ya, mungkin nanti minggu depan aja. Itu pasti akan memberikan dampak yang tidak baik kepada anak. Ya justru kok bohong. Lain kali kalau kita ngasih tugas lagi, si ibu mah nanti yang kemarin kan bohong gitu. Nah, makanya ke anak-anak jangan sampai memberikan penghargaan tapi sifatnya tidak efektif gitu. Jadi bentuknya tidak mesti harus materi gitu ya. Nah, yang selanjutnya, penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ya. Jadi ketika di kelas, padahal penghargaannya hanya berupa pujian, tapi terkadang pujian yang berlebihan, apalagi dipujinya di depan banyak orang, itu akan menyebabkan teman-teman yang lain merasa tidak nyaman. Kalau misalkan kita memuji di kelas 7, 8, 9, kamu meni hebat, miwarang ka eta, nyerat ka eta, nu disebat eta, contoh eta. Maka yang lain teh Ibu si eta wae. Nah, ibu si eta wae, atau minimal ketika kita lagi menulis teh misalkan Sonia gitu. Padahal dalam hati kecil anak-anak itu merasa ada kecemburuan, sebenarnya ada rasa iri. Maka sebagai guru kita dituntut untuk bisa berlaku adil. Artinya jangan satu mulu nu disebut teh, yang lainnya enggak. Tapi harus balance gitu. Ketika ada momen untuk kapayun misalkan atau momen untuk mengerjakan tugas di papan tulis, itu dikasih kesempatan meskipun tengacung tapi minimal namanya disebut. Dan ini Bapak Ibu menyebut nama anak-anak itu kita harus hafal ya, karena itu bagian dari pemberian apresiasi. Jadi kan ketika disebut neng kadieu neng nu mana gitu nya. Kadieu karena kita belum hafal. Tapi kalau misalkan kita sebut Arisa, itu anak lebih merasa senang gitu ya. Lebih merasa dihargai. Lebih merasa dihargai. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan yang mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis, contoh ini menulis ya, atau membuat sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang kasih tugas,
segera bikin modul. Yang bisa bikin modul yang pertama kali dapat uang 100.000. Fokusnya karena 100.000. uang 100.000. Maka akan mematikan kreativitas karena fokusnya sudah tidak lagi membuat modul tapi uang hadiah. Ke anak juga sama. Yang presentasinya terbaik nanti akan ibu kasih, misalkan dikasih tiket ke Waterboom Sukahaji misalkan. Itu orientasinya jadi beda. Tidak lagi mengerjakan tugas ya, karena fokusnya sudah ke ngojay gitu. Jadi segala cara dilakukan. Justru kreativitasnya jadi hilang gitu ya. Nah, ini penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking gitu ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa menjadi orang yang paling dihukum. Apalagi bedanya cuma 0,01 gitu misalkan. Atau misalkan kebayang gitu ya, Yang sama nilainya ya, terus sama iya. nilainya cuman berbeda peringkat. Atau yang mungkin lebih menyakitkan lagi di posisi akhir misalkan nate kan kahiji mau beban mental, malunya ditinggali lisna. Orang tuanya juga sama. Tapi kita juga kadang ada beberapa orang tua kan ya yang suka tetap menanyakan ranking berapa. Nah, mungkin untuk saat ini disiasatinya wali kelas juga perlu memberikan pemahaman bahwa ranking itu bukan segalanya gitu. Yang penting mah ini ada peningkatan anak di nilainya semester kemarin berapa, sekarang berapa, itu yang menjadi fokus. Bukan di ranking. Dari ranking mah tinggal nilainya jumlahkan, diurutkan gitu hungkul. Hanya mungkin orang tua ini perlu pemahaman yang sama gitu sehingga justru kadang yang terkadang sering menanyakan itu adalah orang tuanya. Ya, makanya mungkin saat ini di kurikulum kemarin 2013 dan sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking masuk ke rapot gitu ya. Benten jeung ka waktu zaman kita SD mah kan terpampang gitu ranking 3 dari 25, ranking 11 dari 30 misalkan itu. Dan itu menjadi hal yang biasa. Iya. Tapi sekarang mah rasanya itu menjadi kurang efektif gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi dalam diri. Jadi saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf dan huruf, kata demi kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya itulah merupakan sebuah penghargaan. Jadi tugas kita itu menuntun dan membantu anak supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ketika misalkan si ini tadinya tidak tahu, kalau misalkan di bahasa Inggris itu ya, yang tadinya tidak bisa menulis atau memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, saat kita menuntun kemudian dia bisa dan dia bisa menulis, bisa mengucapkan, pasti akan ada rasa bangga. Dan itulah penghargaan yang sesungguhnya gitu. Jadi penghargaan yang seperti itu mah timbulnya dari diri. Jadi tidak tergantung pada pujian dan reward dari orang lain. Batur mau bilang terima kasih, mau bilang bagus, mau bilang jelek, gak apa-apa. Da abi mah merasa bahagia dengan pencapaian abi hari ini gitulah kasar nama. Nah, matakan jangankan siswa, guru pun demikian gitu. Kita pun demikian. Ketika pekerjaan kita hanya terbatas pada apresiasi orang lain, kita akan kecewa ketika orang lain tidak memuji itu, tidak memberikan apresiasi. Urang teh geus capek gawe, teu nuhun acan misalkan ya. Teu kitu. Jadi matakan itu ada faktor ekstrinsik gitu. Sementara kalau faktornya intrinsik, apapun yang orang bilang misalkan teu dinuhunan, teu di thank you-an, teu di terima kasihan ge, enggak apa-apa. Itu tidak merubah cara kinerja kita gitu. Ya, tidak menjadi berubah. Nah, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Inap dulu ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya boleh ngacung. Nah, selanjutnya ini ada tiga teori motivasi. Daini Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi lamun motivasi mah bade orang tua, bade orang remaja, anak-anak, motivasinya hanya 3 ini. 1, ketika seseorang melakukan suatu tindakan, motivasinya agar dia terhindar dari sebuah hukuman. Yang kedua, dia mengharapkan imbalan. Yang ketiga, karena dia memiliki prinsip atau memiliki nilai dalam dirinya. Nah, yang membedakannya apa kira-kira? Boleh?
motivasi kan orang pasti ketika anak nih, oh si ieu mah bager, tugas mengumpulkan, datang tepat waktu, pasti ayat tiga hal ini di belakangnya. Motivasinya hanya 3. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi ketiga motivasi ini? Penyebabnya? Ada yang mencari? Bu Nurul, boleh? Lingkungan. Kenapa dengan lingkungan? Anak mah itu teh disiplin, otomatis dia teh menghadiri kelas teh karena takut adanya hukuman dan sebagainya. Tapi kalau misalkan anak hadir karena misalkan gurunya bukan disiplin mengarah kepada negatif ya, tapi lebih ke ini mah gurunya hadir. Nah, berarti kan dia hadirnya memang karena senang dengan gurunya gitu, bukan karena latar belakang si ibu. Oh, oke. Nah, baik. Jadi ketika sebuah perilaku dilakukan, tanya aja pada diri kita gitu ya. Kadang kita juga melakukan tindakan pasti backgroundnya cuma 3. 1, mah prinsip hidup abi, mau ada yang suka mau enggaknya, nggak apa-apa, berjalan aja gitu. Terus ada hadir teh sieun we dicarikan ke kepala sekolah gitu. Atau nya sugan we menang konsumsi gitu. Itu pasti motivasinya beda-beda. Nah, selanjutnya kita sharing lagi. Menurut Bapak Ibu, jenis motivasi mana yang saat ini terlihat dalam murid kita? Dominan, yang didominasi dari oleh luar. 1, 2, atau motivasi yang ketiga? Boleh? Bu Puji, Nomor 2, yang mengharapkan imbalan. imbalan atau pujian. Gimana? Kebanyakan anak ya. Saya punya adik ya. Ketika disuruh oleh orang tua, yang ditanyakan yang pertama pasti mah mana Buruhna. Oh, gitu. Kebanyakan itu anak. Nah, Sudah tidak melihat siapa yang Menyuruh. menyuruh gitu. Bahkan anak ketika disuruh oleh orang tua, ketika tidak ada imbalan dia tidak akan mau. Gitu. Sekarang kan anak emang baik. Berarti masih menurut Bu Puji masih kebanyakan masih stuck di poin 2. Ada lagi? Bu Ani mungkin? Oh, Bu Reni belum berbicara dari tadi, Bu Reni. Menurut Bu Reni, jenis motivasi mana yang saat ini terlihat dalam diri murid kita? Anak-anak semangat setoran. Yang didominasi yang mana? Sama sih mendominasinya yang nomor 2, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang meskipun bukan imbalan berbentuk fisik, tapi anak-anak itu masih ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Kan pengakuan juga bisa berbentuk, bisa masuk kategori imbalan gitu. Jadi yang rata-rata tuh masih ada di posisi itu gitu anak-anak itu motivasinya. Oke, selanjutnya satu lagi boleh? Bu Tika lagi boleh? Motivasi mana yang saat ini terlihat dalam diri murid kita? Murid. Kalau motivasi lebih ke ya pasti imbalan ataupun biasanya ketika anak itu ambis ya, pasti dia pinginnya nggak mau kalah dengan yang lain, sehingga saya termotivasi untuk bisa juara 1. Tapi ketika yang tadi itu imbalan, lebih ke cenderung kepada saya mau melakukan, tapi asal ada imbalannya seperti apa. Tapi mungkin kalau guru lebih menyikapinya boleh semuanya dilakukan, tapi dilihat kondisi dan situasi anak-anak ataupun situasi di kelas, apakah reward itu harus diberikan di momen yang pas ataukah seperti apa. Betul. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu punya penilaian atau pandangan tersendiri mengenai motivasi atau motif seseorang melakukan tindakan sudah di murid-murid kita itu berada di level berapa. Nah, kalau kita lihat menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu faktornya luar, eksternal. Dan ini terlihat biasanya kalau motivasi eksternal itu tidak lama. Tidak lama. Jadi misalkan anak ini datang tepat waktu, rajin. Ketika motivasinya mendapatkan imbalan, ketika imbalannya tidak dia dapatkan, maka kecewa terus kembali lagi ke habitat gitu. Nah, sementara kalau misalkan motivasinya dari dalam diri, mau sendiri, mau ada orang, tidak ada orang, dikasih hadiah atau enggak, dia tetap
Semangat. semangat gitu ya, dan mungkin itu hanya baru bisa kita lihat di sebagian siswa saja Iya. ya, jadi belum menyeluruh di semuanya. Ada yang memang hadir karena memang takut dipanggil, takut dihukum, takut sama orang tuanya, atau takut sama gurunya gitu ya. Ada juga yang mengharapkan sugan we dapat nilai yang bagus, sugan we dapat dikasih apa gitu. Nah, ada beberapa juga yang sepertinya ada nilai-nilai dalam dirinya yang itu sudah nempel gitu ya, terlihat dari perilaku, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dia tetap lurus ketika orang lain kadang tuh dia gitu belak belok gitunya. Nah, selanjutnya, nah ini ada yang disampaikan di penguatan budaya positif itu, kita sering mengenal adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar restitusi? Restitusi. Nah, kalau hukuman, simpelnya begini ya. Kalau hukuman itu biasanya sepihak. Jadi misalkan kalau antara guru dengan murid, hukuman itu dari guru. Anak itu tidak tahu bahwa dia akan dihukum itu gitu. Jadi telat bersihan WC, telat dipoe di depan lapang misalkan, atau telat harus menulis 1000 kata tentang permohonan maaf misalkan. Itu sanksi. Kemudian ada efek negatif ke anak. Contohnya jadi dendam. Jadi tidak suka. Apalagi kemudian lebih parah nama jadi trauma merenya. Nah, misalkan Bu Ani memberikan hukuman ke anak, tidak bisa bahasa Inggris, dijemur pokoknya mah, beri dipoto, dikirimkan ke orang tuanya. Pasti di hati anak itu ada menggerutu. Wah, gini Bu Ani teh galak gitu ya. Menjadi ada hal yang negatif yang ditimbulkan dari kejadian atau pemberian hukuman itu. Nah, kalau konsekuensi itu akibat dari sebuah tindakan. Nah, kalau misalkan konsekuensi mah lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Tapi konsekuensi mah ini biasanya ada deal-dealan dulu. Ada deal-dealan dua pihak Antara guru dan murid. Nah gitu, jadi misalkan di kelas, kalau misalkan ada yang telat, toleransinya berapa menit? 10 menit misalkan. Kalau 10 menit telat, konsekuensinya apa? Biasanya kalau konsekuensi ini apple to apple gitu. Kayak jadi seperti misalkan ketika anak kita lah anak kecil misalkan yang sudah punya anak, ketika anak kita ngabahekeun cai gitu ya, konsekuensinya adalah Harus mengepel. sok dielap sampai kering gitu. Itu berarti konsekuensi berarti anak itu belajar bertanggung jawab. Di waktu-waktu yang lain ketika dia ngadupak gelas tidak perlu disuruh lagi. Oh, berarti kalau gelas bahe kudu disusut. Nah, terus misalkan konsekuensi yang ditawarkan anak misalkan di kelasnya, ada anak terlambat atau tidak bisa, bu konsekuensinya apa? Bu, nutu bisa kudu ngosek WC misalkan teh. Kita perlu meluruskan. Benar, badai ngosek WC. Sanggup gitu. Nah, kalau misalkan udah deal, gak jadi masalah. Yang penting mah ada konsekuensi yang siap dia lakukan ketika melakukan sebuah pelanggaran. Dan itu akan lebih efektif ketimbang kita yang menentukan sendiri konsekuensinya apa. Nah, kalau yang terakhir ada restitusi. Kalau restitusi mah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Nah, kalau misalkan konsekuensi mah ini guru, ini murid ada deal-dealan, kesepakatan dulu. Kalau restitusi mah ini cenderung anak yang bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Guru itu hanya memberikan stimulus, arahan. Itu. Jadi ketika anak misalkan nate telat, urang teu kedah nyebatkeun misalkan nate sok konsekuensina erek naon misalkan nate. Karena kalau tidak ada dalam dirinya, kejadian itu akan terus berulang. Ada kamar ge paling dititah nulis misalkan nate. Lah ada kamar ge telat teu dikukumaha atau telat paling ge dititah nulis naon, titah maca anaba misalkan nate. Atau paling ge dititah ngerjakeun soal di kantor. Jadi tidak ada efek jerak. Nah, kalau restitusi itu lebih ke menggali anak itu maunya seperti apa, kamu tuh maunya apa, kamu tahu gak kesalahannya di mana,
Kenapa kamu ditanya pelanggarannya apa, kira-kira solusinya kumaha? Dan itu restitusi namanya. Sehingga kita tidak perlu capek-capek mikiran ya kumaha carana supaya si budak teh tertib, kumaha carana supaya budak itu teu bolos wae. Nah, tapi ini mungkin perlu pembiasaan dan perlu waktu. Ya, beda jeung orang dewasa gitu nya. Aya orang dewasa mah sudah mengerti komitmen, sudah paham tentang benar salah. Nah, kadang ke anak mah penerapan restitusi ini bisa dicoba tapi mungkin butuh waktu. Nah, ini lanjut ke restitusi. Nah, restitusi mah sebuah penanaman disiplin positif bagi murid. Jadi tadi ya penggalian informasi dari murid sehingga murid bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kalau di restitusi ada sebuah konsep namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kita ambillah sebuah contoh, misal kemarin Dimas jeung saha? Dimas jeung Rian gelut gara-gara di heureuyan pake tip E. Nah, ku Reski. Misalkan kita mau merestitusi Rizky, kita panggil Rizky. Pertama kita jangan dulu menjudge. Rizky kamari nempelan tip X-nya. Pasti anak akan menolak karena pasti dia akan mengambil posisi nyaman. Ngomong da batur apal teh gitu. Jadi pasti akan mengambil jawaban tuh bang atau kumaha. Nah, alangkah lebih baiknya kalau dalam restitusi bahasa yang bisa kita gunakan adalah kemarin itu contoh merenya kemarin itu katanya Reski Dimas nangisnya. Kunaon? Tahu nggak? Gitu. Dia pasti akan mikir, oh orang teh apa gitu. Dia di satu sisi kita juga belajar ke anak itu buat belajar jujur gitunya, belajar jujur untuk bilang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika misalkan Dimas Reski mengatakan nyabu kemarin nangis, emang pada naon gitu. Nah, kemarin teh heureuy pa alung-alung tip X terus tip X teh di kana wajah nakeun. Oke tuh sareng saha deui misalkan anu etana anu melakukan itu sareng si anu. Emang kamu pas ketika melakukan itu perasaan kamu kumaha? Ih seneng Bu, soalnya si ituna jadi ceurik misalkan teh atau si ituna jadi kelasnya jadi rame gara-gara ngeheureyan barudak gitu. Nah, didinya teh dalam rangka menstabilkan identitas. Berarti apal berarti si budak teh intina mah hayang neangan karesep. Cuman caranya tidak pas. Nah, langkah selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Validasi ini bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan, tapi memvalidasi bahwa nya teu naon lah da ari jalmi mah kadang aya salahna, kadang aya hilapna. Nah, jadi bukan berarti teu naon ngonyoretan ieu ka temen ge, bukan memvalidasi membenarkan tindakan yang salahnya, tapi memvalidasi bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan wajar kalau kita merasa hilap atau lupa gitu ya. Nah, di bagian ini kita bisa menanyakan di validasi, ya nggak apa-apa, udah we yang udah mah ibu tahu kamu pasti tidak sengaja, mungkin ada penyebab kamu melakukan itu. Nah, di akhir menanyakan keyakinan itu hal-hal yang secara naluriah dia pasti ngerti nu mana salah, nu mana betul, nu mana tindakan terpuji, nu mana tercela. Kita bisa balikan karena da fitrah jalmi mah pasti aya sisi eta nanya. Kamu tahu teu kalau misalkan di jalan sepertos kitu teh rasana kumaha? Oh, moal enak Bu. Ya makanya Dimas nangis tuh karena itu mungkin. Nah, setelah menanyakan keyakinan barulah ditanya, kira-kira kumaha carana supaya Reski teu nangis deui. Nah, biarkan dia mengolah, anak itu diberi kesempatan untuk mengolah kumaha carana supaya dia bisa memperbaiki kesalahan. Gimana caranya supaya Dimas teu nangis deui? Oh, nya abi minta maaf misalkan teh. Ditanya deui, bade kumaha cara ngobrolna? Terus kapan waktunya? Nah, kira-kira bisa nggak nanti kasih tahu ibu lagi kalau udah minta maaf gimana reaksi dari Dimas gitu ya. Jadi 3 hal ini perlu divalidasi, perlu ditanyakan dengan harapan endingnya
anak itu bisa mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa oh nya abi teh sudah salah, abi teh harus meminta maaf, abi teh melakukannya harus bagaimana. Itu idealnya, itu ya idealnya. Artinya segitiga restitusi itu otomatis perlu ada naon teh komunikasinya yang terjalin. Lamun tak ada komunikasi mah tidak akan terjadi restitusi gitu, tidak akan selesai. Kan ada tipe anak yang ditaros cicing, duka bu, duka. Nah kira-kira mun kitu kudu kumaha? Kita mau restitusi nih, misalkan ke Nyimas, tadi cerik, kunaon. Tapi udah nanti tengah respon, tidak merespon dalam arti itu kunaon, itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ketika restitusi tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Berani barangkali restitusi tidak jalan nih, tidak bisa diajak komunikasi anaknya. Gimana kira-kira? Apa yang bisa dilakukan sama kita sebagai guru? Karena kan di lapangan ada kan anu gitu. Ya, jadi ada. anak-anak yang tidak mau terbuka, tenanawan bu, tenanawan padahal murung gitu. Menurut mungkin Bu Tika, apa yang bisa dilakukan kalau restitusi tidak berhasil, tidak terjalin komunikasi gitu? Dipancing Mungkin lebih ke dia nyamannya kalau tidak dengan kita, dia nyamannya dengan siapa. Ganti gurunya. Ganti gurunya. Allah, tidak diinginkan kita ya. Nah, gitu. Jadi contohnya dia tidak terbuka kepada saya gitu ya. Oh saya tahu dia punya masalah ataupun nanti punya kenapa dia seperti itu gitu. Tapi dia kalau ke saya mah Nggak mau. nggak mau gitu. Tapi ketika didekatin sama guru yang lain, dia mau cerita gitu. Karena memang kan mungkin kedekatan siswa kan beda-beda gitu ya dengan Ya. gurunya. Gitu. Bisa jadi nyamannya dengan siapa misalnya. Itu juga bisa ataupun kita mencari gali potensi ataupun permasalahannya dari teman dekatnya ataupun kalau tidak dengan teman dekatnya dengan orang tua. Bisa jadi mungkin permasalahannya dari keluarga ataupun dari teman sejawat dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Tika. Ada lagi, boleh satu lagi? Kalau restitusi tidak terjadi, bisa dilakukan dengan cara apa? bikin si anak kita nyaman gitu. Nyaman. kumaha tah? Soalnya kan karena ya jadi memposisikan kita itu sebagai temannya gitu, memposisikan kita sebagai temannya, sok nggak apa-apa cerita gitu, dak mau dikukumaha ieu mau Yeah. di ieu gitu. Jadi pokoknya mah sebisa mungkin dari awal itu ada pendekatan gitu antara guru dengan siswa itu. Jadi si siswa itu nyaman ketika dia itu ingin bercerita gitu. Jadi hente sieun gitu kan, kadang-kadang memang ada anak yang sieun gitu wawatos teh dari sana atau kadang-kadang percuma gitu wawatos ka guru ge dan teu ditindak gitu atau teu di ieu gitu tah. Jadi mungkin harus bikin nyaman, terus harus juga ya gitu. Jadi ada diberi contoh kalau misalnya yang lain juga bercerita ke kita teh, kita teh dikasih timbal balik, Ya. dikasih respon gitu kan. Ya. Kasih itu. Baik, terima kasih Bu Sonia dan Bu Tika. Betul ya, ketika restitusi ini tidak terjadi, maka kita bisa menawarkan solusi. Jadi bertindaknya tidak lagi sebagai manajer, tapi bertindak sebagai misalkan pemantau dengan cara memberikan solusi-solusi. Kan anak beren ari ngangguk jeung godeg mah tiasanya. Jadi kalau kita misalkan kamu misalkan ngobrol ya kunaon, diheureuyeuan ku rerencangan nya. Oh, berarti poin. Diheureuyeuan ku rerencangan nana. Boleh tahu gak kusaha? Godeg deui wae misalkan teh. Nah, kalau misalkan sudah ditanya, digali terus sampai akhirnya mungkin ketemu solusi. Meskipun anak tidak bisa menentukan solusinya sendiri, sama kita bisa dikasih masukan. Karena penerapan restitusi mah tergantung kasusnya. Atuh lamun urang ningali budak amit-amitnya melakukan pelecehan, ku urang katingali kamu maunya apa? Begitu. Tetap ada tindakan-tindakan di mana restitusi itu dilakukan sesuai dengan situasi gitu. Tidak semua hal bisa direstitusi, tidak semua hal bisa naon teh ideal gitu nya. Ada situasi-situasi lamun urang ningali budak di kelas garlut di depan mata kita yang lagi ngajar. Minimal urang teh gebrak meja mah gebrak meja supaya berhenti dulu minimal gitu. Jadi tetiasa langsung diterapkan. Restitusi mah harus dalam kondisi yang benar, sama-sama tenang, sama-sama nyantai. Tetiasa nu sedang emosi diajak restitusi gitu ya.
Aya makin Nah, nu aya mah makin heboh meureunna. Baik Bapak Ibu, ini mungkin terakhir gitu ya. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ada sebuah bahasan yang sering disampaikan, yaitu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Boleh disampaikan apa kira-kira bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas menurut pemahaman Bapak Ibu? Bu Reni, boleh? Kesepakatan kelas itu apa? Kemudian, nah iya fotonya tuh keluarnya. Tuh, iya Maya. Ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tidak keluar. Kesepakatan dan keyakinan. Bu Reni, boleh? Butikan ngeliat nak, boleh? Boleh? Sok. Mungkin untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebenarnya mah kan mungkin ini lebih diperhalus karena di setiap sekolah itu kan memiliki tata tertib. Namun agar tidak mengikat ataupun terkesannya saklek memaksakan gitu, sehingga lebih diperhalus dengan keyakinan kelas yang mana itu tumbuh ataupun hadir dari pemikiran siswa kita. Kayak contoh, ketika datang ke kelas, keyakinan kelasnya di kelas 7 itu kayak tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, berarti itu adalah kesadaran sendiri dari siswa ataupun yang lainnya itu bahwa di kelas itu tidak boleh buang sampah, meskipun di dalam aturan tata tertib sekolah memang itu jagalah kebersihan gitu lain sebagainya, tapi lebih diperhalus dan itu lebih ke muncul ataupun dari kesadaran peserta didik. Itu untuk keyakinan. Nah, untuk yang kedua, kesepakatan kelas lebih kepada setiap kelas itu memiliki kesepakatannya masing-masing ya, ataupun ya mungkin hampir sama ya, keyakinan dan kesepakatan. Kalau keyakinan itu mungkin prinsipnya gitu ya, ketika masuk kelas tidak boleh berisik ataupun tidak boleh gaduh dan sebagainya, itu prinsipnya. Nah, namun untuk kesepakatan lebih kepada ada beberapa hal yang ditolerir ataupun ada beberapa hal yang itu menjadi kesepakatan yang dilakukan di kelas tersebut, seperti ya ketika belajar boleh untuk apakah di depan ataupun rolling lain sebagainya, itu udah disepakati gitu kan, beda dengan keyakinan. Contoh, setiap 1 bulan sekali rolling meja belajar, itu adalah kesepakatan ya, bukan keyakinan. Kalau keyakinan kan tadi gitu lebih kepada apa saja nih aturan ataupun secara tidak bakunya, tapi itu menjadi sesuatu yang prinsip di kelas gitu. Jadi kalau keyakinan kesepakatan itu hal-hal teknisnya bisa jadi. Siap, terima kasih Bu Tika. Thank you. Nah, baik Bapak Ibu, kemarin seperti yang ini juga kemarin ketika lokakarya ini ada perdebatan gitu ya. Di kelas di SMP 2 Ciamis ngajeblak aya kayak nublah dia mah keyakinan, nublah dia kesepakatan. Ieu teh sebenarnya bedanya apa antara keyakinan dan kesepakatan? Bisa jadi miskonsepsi gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan kemarin sama Pak Pengawas bahwa keyakinan dan kesepakatan kelas yang disusun itu tidak boleh terlepas dari tata tertib sekolah. Ari tata tertib mah kan anak tidak tahu kumaha carana bisa bikin naha make aya tata tertib eta. Sementara datang-datang wajib sepatu hidung, acuk dikajerokeun, rambut pondok. Itu seperti mengikat gitu, mengikat yang mereka sendiri sebenarnya mah tidak nyaman gitu karena tidak tahu alasan dibalik itu apa gitu. Nah, dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas diharapkan muncul motivasi intrinsik. Jadi buang sampah teh bukan karena ngajeblak tata tertib sekolah, tetapi karena dia meyakini bahwa kebersihan itu menjadi hal yang penting. Nah, ayeuna bedanya antara keyakinan dan kesepakatan, kalau keyakinan kelas mah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Yang kita garis bawahi adalah adanya nilai dan prinsip. Misalkan kita menggali nilai-nilai yang diyakini oleh siswa di kelas.
tahap satunya misalkan tentang kejujuran. Ya, semua orang tahu jujur teh harus. Ya, jujur. Misalkan, terus yang keduanya menjaga atau saling menghargai, saling menghormati. Itu nilai atau prinsip yang harus dipegang oleh setiap anak. Tapi dalam penyusunan keyakinan kelas, eta teh kudu timbul nanti ti siswa. Taku kita diarahkan. Jangan sampai kesepakatan kelas teh misalkan boleh makan sambil belajar, atau guru ngobrol budak murak cilok, guru ngobrol budak lelendean, atau makan tijus bariku makan, itu tidak, secara etika kurang lahnya, tidak terkesan kurang menghargai gitu ya. Keyakinan kelas ini perlu digali dari semuanya. Nah, sementara nilai-nilai keyakinan mah ini sifatnya nilai-nilai yang permanen gitulah. Permanen itu kan kejujuran, nomina jujur mah dugikeun ka irhawa gitu, poin yang tidak akan bisa berubah. Sementara kesepakatan kelas mah itu diperinci. Contohnya misalkan dari nilai kejujuran teh diperinci lagi, sok urang tidak akan mencontek, tidak akan melihat pekerjaan teman, akan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu biasa dijabarkan. Tapi ketika kesepakatan kelas sudah diketok palu dan itu menjadi keyakinan kelas, maka itu lebih mengikat, lebih kuat gitunya. Nah, bedanya lamun keyakinan kelas dan kesepakatan kelas mah, keyakinan kan terus jelas nilai-nilai. Nah, nilai-nilai mau berubah gitu. Kayak misalkan kita wajib menggunakan helm dan membawa SIM ketika berkendara. Sebetulnya nilai keyakinan yang mau ditujunya naon kira-kira? Disiplin, keselamatan, itu yang dituju sebetulnya. Tapi kesepakatan yang dibuatnya adalah kalau ke sekolah wajib menggunakan helm misalkan nate. Terus nilai keyakinan yang mau dituju nate ada satu poin nate poin disiplin. Dijabarkan dalam kesepakatan bahwa datang harus tepat waktu. Kemudian harus mengerjakan tugas sesuai instruksi, misalkan tidak boleh membawa mainan ke kelas dan lain-lain. Nah, kesepakatan mah boleh berubah. Jadi antara kita ini semua di kelas mah kenalan kesepakatan beda oge. Dan itu justru dilakukan teh dalam rangka mengkondisikan siswa. Matakan kesepakatan itu harus diingatkan dan diulang-ulang setiap kita akan masuk ke kelas. Jadi ulah minggu kemarin kita bikin kan ya kesepakatan kelas, keyakinan kelas jeung budak. Entos we ditempel selesai. Nah, bagus nama ketika kita masuk misalkan pelajaran ABI PAI. Kesepakatannya apa nih untuk minggu ini misalkan. Bu, boleh minum dulu tuh, boleh sok minum, kalau ada makanan makan dulu, dikasih waktu berapa menit. Jadi setelah waktunya habis tidak ada lagi makan minum selama pembelajaran. Nah, jadi si kesepakatan kelas ini mah dibentuk dan dibuat dalam rangka mengikat murid supaya lebih tertib, lebih disiplin gitu. Maka bisa jadi antara di Abi, di Bu Ani, di Bu Reni, di Bu Tika, Bu Nurul dan ya semuanya itu bisa jadi ada kesepakatan yang berbeda, tapi poin nama tetap merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati. Begitu. Jadi pasti akan berbeda. Kalimatnya akan berbeda. Dan kalau di keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya positif. Jadi misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya, dirubah jadi kalimat positif. Membuang sampah. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Jangan berisik, dirubah jadi positif menjadi keep silent. Atau misalkan menghargai orang ya gitu. Misalkan jangan membawa HP, dirubah ke positif jadi kumaha? Menonaktifkan handphone misalkan nanti. Dirubah ke hal-hal yang positif. Nah, ini keyakinan dan kesepakatan kelas sekali lagi itu dalam rangka mengkondisikan siswa. Dalam rangka mengkondisikan kita. Kan lamun puguh dilana banyak anak akan lebih terarah dan lebih fokus. Misalkan ketika mau ulangan, kumaya kesepakatan anak, misalkan ulangan, boleh mencontek Bu, mau mencontek, open book misalkan nate. Kalau itu sudah jadi kesepakatan kan naon. Tapi kesepakatan judul nate mengerjakan sendiri tapi open book misalkan nate. Nu teu meunang mah maneh nate mikir tapi naroskeun ka batur ngajiplak gitu. Itu yang tidak boleh. Itu harus diperjelas. Jadi anak-anak teh belajar untuk membuat konsekuensi lah, membuat konsekuensi. Eta dalam rangka kita supaya tidak riweuh, tidak terlalu repot dengan pengkondisian di kelas. Karena kan
beda-bedanya kelas A, kultur A, kelas 7, 8, 8 itu berbeda. Karena kurang kayaknya kelas 7 mah mungkin masih cenderung aktif. Aktifnya belum terlalu terarahkan, misalkan masih suka berisik dan lain-lain. Di kelas 8 sudah mulai kalem, kelas 9 sudah mulai dewasa. Itu kesepakatannya bisa beda-beda. Nah, tapi yang intinya kesepakatan ini perlu dibuat dan perlu diingatkan dalam setiap momen, setiap pertemuan, setiap momen. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Paste, lebih 8 menit maafnya. Nah, terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya. Nah, mungkin dalam menciptakan budaya positif ini dengan memperhatikan motivasi, kemudian pemberian reward dan punishment yang pas, kemudian kita sebagai guru mengambil posisi yang seperti apa, dan yang terakhir ada restitusi, kemudian keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, itu dalam rangka menciptakan sebuah budaya nate budaya positif, di mana anak-anaknya diharapkan memiliki nilai-nilai yang positif, jujur, disiplin, tanggung jawab, sadaya nate dalam rangka menggiring ke arah sana gitu. Sampai akhirnya ending nate merenan membuat lingkungan sekolah yang berkarakter positif. Profil pelajar Pancasila itu kan kaditu namanya. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang dibahas pada hari ini dan memberikan pemahaman serta manfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.